Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita bersyukur kita bisa tetap mengadakan kajian ini. Ada setiap malam Senin, semoga kita bisa terus beristiqomah, terus kita mengkaji ilmu dalam rangka menegakkan sunnah Rasulullah, menegakkan ajaran Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Ini materinya cukup cukup luas, batasannya bingung. Beramal tanpa ilmu. Yang pertama, ilmu saja itu tidak cukup. Gitu. Beramal dengan ilmu saja itu tidak cukup. Ya. Perlu contoh. Ya. Perlu contoh. Coba saya pengen bayangkan, sampai menjelaskan sholat tapi tanpa ada contohnya. Kira-kira iso nggak sholat? Gak iso. Iya, gak iso. Ya, gak iso. Nabi Muhammad diajari sholat oleh malaikat Jibril. Ya, Nabi Jibril mencontohkan wudhunya begini, airnya begini, basuhnya begini dan sebagainya. Itu Jibril mencontohkan. Baru Rasulullah mencontohkan kepada istrinya dan sebagainya itu. Begitu juga sholat. Begitu sholat, ya Jibril mencontohkan gitu. Jadi ilmu saja tidak cukup. Untuk beramal, ilmu saja tidak cukup. Perlu contoh. Coba dari sing ilmu ngeraci obat. Gak dikai contoh, wis pokoknya diterang ngene kira iso enggak? Gak iso. Perlu contoh. Ya, perlu contoh. Jadi ilmu saja tidak cukup. Terus sudah ada contoh, sudah ilmunya sudah punya, sudah ada contoh, apa cukup? Tidak juga. Masih perlu kebijakan-kebijakan. Kudu ngene contone ngene. Oh iya nek wonge nek iso sujud gak apa-apa. Diajari sujud. Tapi nek wonge terus katakanlah saya pernah ngajari di tempat di tempat KKN pada waktu itu orangnya nggak hafal baca doa. Isone me Al-Fatihah iso, terus doa yang lainnya iso apa Pak? Istighfar iso, ya wis. Nah, kebijakan saya akhirnya ngambil kebijakan, ya pokoknya engkau nek sholat baca Al-Fatihah, liyane maca astagfirullah. Jadi setiap bangun astagfirullah, setiap sujud astagfirullah, apa astagfirullah. Ya sementara begitu. Itu namanya kebijakan. Kebijakan, ya. Jadi ilmu saja terus contoh, perlu kebijakan. Apa dengan itu dua itu sudah cukup? Tidak cukup juga. Ya, perlu keikhlasan. Nah, sampai beramal wis bijaksana, wis contohnya ono wis anu, tapi gak ikhlas, murang banget. Ya gak iso. Gak keterima.
Ya, perlu keikhlasan. Makanya jari Al-Ghazali itu amal tanpa ilmu sia-sia. Ya, amal dengan ilmu tapi gak ikhlas yo sia. Baru amal, ilmu, ikhlas, juga kebijakan. Ya. Semangat barangku tuh semangat. Kita gak ngono. Ilmu tawong akeh wong ilmu iku. Tapi gak semangat, dia podo ae males ya, podo ae. Jadi amal dengan ilmu saja itu tidak cukup. Harus perlu contoh, harus perlu kebijakan. Ada perlu yang lain sebenarnya ya. Menyesuaikan dengan, makanya disebut amalun soleh. Amalun soleh itu kata soleh itu sebenarnya apa sih? Ayo kata soleh itu terjemahannya apa sebenarnya? Soleh itu yaitu memenuhi hak Allah dan memenuhi hak manusia, itu soleh. Jadi anak soleh itu berarti hak anak yang memenuhi, bisa memenuhi hak-hak Allah dan bisa memenuhi hak-hak manusia. Jadi kalau kita beramal yang soleh, berarti hak Allah terpenuhi dan hak kemanusiaannya terpenuhi. Ya, itu anak yang soleh. Jadi nggak cukup hanya sekedar ilmu. Ya, perlu hal-hal yang lain yang itu ya. Makanya kalau kita mencari ilmu itu harus berguru. Karena dari karakter guru itu bisa kita tiru. Nek guru nih gak karuan yuk, makanya nek guru kencing duduk, murid kencing berlari itu gitu ya. Nek guru nih kayak contoh gak apik yuk, muridnya iso buyar ini doa. Jadi perlu guru. Belajar tanpa guru itu dikhawatirkan. Ya, dikhawatirkan. Makanya harus berguru. Saya harus tanya. Kita ini seharusnya punya guru memang. Nah, kadang-kadang kita ini sulit mencari guru yang benar saja zaman sekarang. Sudah ya. Saiki gurune sing garai iku saiki gurune Google ya. Nah, itu kadang-kadang karena gurune Google, gurune anu, ya enggak apa-apa. Saya khawatirnya nanti aplikasinya, kebijaksanaan dalam menyampaikan dan sebagainya itu belarang. Makanya sekarang itu akhirnya banyak informasi yang enggak pas. Karena tanpa guru, tanpa kebijakan tanpa keikhlasan yang belarang. Nah. Ya koyok saiki kasus apa ya? Kasus nasab itu. Nah, orang-orang bukan ahli nasab bicara nasab itu kan ya gak iso saiki. Sopo ae ngomong nasab iki batal nasab. Lah dia bukan ahli nasab. Bicara nasab. Saya kira yang bicara yang membatalkan nasab dan yang ngomong sekarang nasab itu bukan ahli nasab semua. Bukan narkoba gitu. Kita mungkin tidak punya ya di Indonesia ahli nasab. Kalau di Iran, di Arab itu banyak ahli nasab. Istilah memang punya lembaga nasab gitu. Dan memang orangnya ahli. Nah, itu yang begitu. Nah, itu bicara nasab akhirnya nggak karuan itu Indonesia. Kabeh ngomong nggak itu. Ya. Itu yang pertama. Setiap bidang ilmu itu mempunyai metode dan cara yang berbeda-beda. Jangan dipaksakan. Ya, tidak. Umpamanya ilmu hadis. Ilmu hadis dikatakan ilmiah kan ya metodenya kayak begitu. Hasan, Sahih dan sebagainya itu dipilih apakah orangnya dapat dipercaya atau tidak itu. Ilmu yang lain metodenya beda. Ilmu nasab umpamanya. Ilmu nasab itu didasarkan kepada khobar gitu.
Kalau khobarnya sudah mutawatir, ya oke gitu ya, munasab. Terus di kongkong golek kitab sejaman ini nggak pantas, metodenya nggak begitu. Nah, ilmu sains, ilmu biologi, ilmu ilmu kedokteran, ilmu pengobatan itu memang bisa dengan uji coba karena memang kelihatan dan sebagainya. Ilmu sosial kayak filsafat gitu, uji cobanya kemana ya gak bisa. Makanya pada setiap ilmu itu memang punya metode sendiri-sendiri yang dikatakan ilmiah. Jadi nggak harus sama ya. Makanya harus berguru, harus punya guru dan harus ahlinya. Kalau enggak ahlinya belara. Ya. Jadi beramal tidak hanya cukup dengan sekedar ilmu ya. Perlu contoh, perlu kebijakan, perlu keikhlasan, perlu semangat dan sebagainya. Itu baru amalnya bisa gitu ya. Nah, inilah mungkin yang sekedar tambahan ya. Semoga jadi amal tidak cukup hanya sekedar dengan ilmu, tetapi perlu perangkat-perangkat yang lain untuk supaya amal itu menjadi manfaat dan berkah pada kehidupan ini. Kalau tidak begitu, tidak berkah, menjadi masalah, malah menimbulkan masalah. Itu sekedar sebentar yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng atas tanggapannya dari tema pertemuan hari ini.